Kebenaran yang tak pernah diceritakan tentang uang. Saya ingin membagikan kepada Anda kebenaran yang jarang dibicarakan tentang uang. Prinsip-prinsip ini saya gunakan sendiri ketika saya berusia 17 tahun dan tidak punya apa-apa, hingga akhirnya meraih $1 juta pertama pada usia 27 tahun. Bahkan sampai sekarang, saya masih menerapkannya untuk membangun kekayaan dan kelimpahan dalam hidup. Prinsip pertama, bayar diri sendiri terlebih dahulu. Di awal bisnis saya menyisihkan 60-70% dari pendapatan untuk tabungan, lalu memaksa diri hidup dari sisanya. Ini membuat saya lebih kreatif mencari cara berinvestasi ulang. Rekan saya pernah tidak cukup membayar dirinya sendiri, sehingga tidak punya waktu untuk menjalankan bisnis. Jika Anda tidak mengambil untung untuk diri sendiri, Anda sedang menjalankan bisnis palsu. Dengan membayar diri sendiri dulu, Anda dipaksa memangkas pengeluaran tidak efisien dan memperbaiki struktur biaya. Prinsip kedua, investasikan pada keterampilan, bukan gaya hidup. Yang membuat Anda kaya bukanlah gaji, tapi kebiasaan belanja Anda. Orang kaya tidak hanya menabung, mereka terus berinvestasi dalam diri mereka. Dunia akan membayar Anda sesuai nilai yang Anda tawarkan. Tingkatkan keterampilan agar bisa menyelesaikan masalah lebih besar. Beli buku, ikuti kursus daring, hadiri seminar, ikut program pelatihan kelompok, atau bahkan menyewa pelatih pribadi, semua itu untuk meningkatkan keahlian dan mempercepat pertumbuhan diri. Prinsip ketiga, jangan takut pada uang. Kita dibentuk oleh cerita-cerita tentang uang dari lingkungan kita. Dulu saya percaya bahwa harus bangkrut dulu sebelum bisa sukses, karena tokoh-tokoh yang saya kagumi pernah mengalaminya. Itu membuat saya membuat keputusan-keputusan buruk. Jika Anda percaya orang kaya itu jahat, Anda tidak akan pernah berusaha menjadi kaya. Tantang keyakinan Anda tentang uang. Uang hanya akan memperbesar siapa Anda sebenarnya, bukan mengubahnya. Prinsip keempat, uang adalah alat, bukan tujuan. Setelah saya menjadi jutawan, saya kehilangan arah karena tidak punya misi. Ternyata tanpa tujuan, uang tidak memberi kepuasan. Kebebasan finansial hanya berarti jika Anda menggunakannya untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar. Gunakan uang untuk menciptakan dampak, bukan hanya untuk bersantai. Prinsip kelima, gunakan uang untuk menghemat waktu, bukan mengorbankan waktu untuk menghemat uang. Orang yang tidak punya uang sering berpikir, saya bisa lakukan sendiri. Tapi orang kaya justru berpikir, saya bisa bayar orang lain agar saya punya lebih banyak waktu. Anda bisa menciptakan lebih banyak uang, tapi tidak bisa menciptakan lebih banyak waktu. Gunakan uang untuk membeli kembali waktu Anda, agar bisa berfokus pada hal-hal bernilai tinggi. Prinsip keenam, delegasikan 80% pekerjaan oleh orang lain, itu sudah luar biasa. Belajar melepaskan dan mempercayakan tugas kepada orang lain sangat penting. Ayah saya masih memotong rumput sendiri di propertinya, padahal dia bisa menggunakan waktu itu untuk mencari investasi baru. Delegasikan tugas-tugas kecil agar Anda bisa fokus pada pertumbuhan besar. Gunakan prinsip 10-30-8-10. 10% ide awal, 80% eksekusi oleh tim, dan 10% integrasi oleh Anda. Prinsip ketujuh, jadilah tidak kompeten. Jika Anda ahli dalam sesuatu, Anda akan terus mengerjakannya sendiri, dan itu bisa menghambat pertumbuhan. Anda harus membiarkan orang lain mengambil alih meskipun mereka tidak seahli Anda, agar Anda bisa fokus mengembangkan bisnis. Orang terkaya tidak selalu paling pintar. Mereka pintar membentuk tim dan menciptakan sinergi. Prinsip kedelapan, jaringan adalah kekayaan Anda. Orang kaya sangat selektif dengan siapa mereka menghabiskan waktu. Mereka mencari orang yang bisa memberi perspektif baru, energi, dan peluang. Bukan hanya orang terdekat yang memengaruhi Anda, tapi siapa yang pendapatnya Anda izinkan memengaruhi keputusan Anda. Pilih dengan bijak siapa yang Anda izinkan masuk dalam jaringan opini Anda. Prinsip kesembilan, temukan dan perjelas tujuan Anda. Saat saya tidak punya tujuan, saya merasa kosong walaupun kaya. Tujuan adalah bahan bakar dalam perjalanan panjang membangun kekayaan. Anda bisa memilih tujuan Anda sendiri, kapan saja. Orang yang punya alasan besar akan mampu menghadapi segala tantangan. Bagi saya itu adalah membantu anak-anak muda lewat program mentoring. Itu adalah misi saya, alasan saya untuk terus bergerak.
Kebenaran terbesar tentang uang yang jarang diungkap adalah bahwa membangun kekayaan adalah permainan jangka panjang. Tanpa tujuan yang jelas, kebanyakan orang menyerah di tengah jalan. Tapi dengan tujuan yang kuat, setiap langkah akan terasa seperti misi.